Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah di hari yang mulia, di hari Jumat, kembali kita selaku hamba Allah yang mukmin, yang mukhlis, yang muttaqin, menunaikan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam tak lupa pula mari kita senantiasa bersama-sama menyampaikan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh panutan terbaik, teladan terbaik dalam kehidupan keseharian kita ini. Mudah-mudahan kita semua ini dengan mencontoh, dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan kita di dunia ini, terlebih lagi insyaallah kemuliaan di hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib tentunya senantiasa mengingatkan kepada kita, menyampaikan nasihat takwa. Nasihat yang senantiasa diingatkan secara berulang-ulang setiap Jumat oleh khatib. Ini pertanda bahwa takwa itu adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat urgen, perkara yang betul-betul harus diperhatikan dalam kehidupan kita. Itu Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ini adalah orang yang beriman. Karena orang beriman itu adalah orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selain mereka tentu belum diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa seru Allah Subhanahu wa taala? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Bahkan dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa takwa kita itu adalah harus takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sesungguh-sungguhnya, takwa yang sebaik-baiknya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan istiqomah kita di dalam keislaman kita, dalam keimanan kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan murtad, dalam keadaan keluar dari
agama yang hak, agama yang benar ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu Allah tegas agar kita istiqomah, berpegang teguh pada keimanan kita, pada ketakwaan kita ini hingga akhir hayat kita. Apapun yang terjadi, apapun yang ujian yang berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempertaruhkan semua itu demi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Tentu karena tidak ada keselamatan kecuali dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian semua di mana saja kalian berada. Mau di masjid, di kantor, di jalan, di tempat kerja. Baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan susah. Baik di waktu pagi, siang, sore ataupun di waktu malam hari. Artinya kata Rasulullah SAW, takwa itu harus senantiasa menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasulullah SAW, senantiasa ikuti perbuatan buruk kita itu dengan perbuatan baik. Mengapa? Karena kita sebagai manusia tentu tidak terlepas dari yang namanya khilaf, yang namanya kesalahan, yang namanya tergelincir dalam perbuatan-perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bukan manusia yang suci, bukan manusia yang bersih dari segala noda dan segala dosa. Maka yang paling penting kata Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk kita itu dengan senantiasa memperbanyak perbuatan baik, dengan memperbanyak perbuatan takwa, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya perbuatan baik kita inilah tamhuha. Niscaya perbuatan baik inilah yang akan menghapuskan, yang akan menutupi segala keburukan-keburukan kita yang telah berlalu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah, berperilakulah, berakhlaklah dengan sesama manusia, dengan orang lain, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Jangan menyakiti mereka dengan lisan kita. Jaga lisan kita, jangan sampai membuat orang lain sakit hatinya hanya karena kata-kata yang kita keluarkan dari lisan, dari mulut kita. Jaga tangan kita, jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Karena semua itu tentu akan dipertanggungjawabkan kaum muslimin jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya terjadi, maka segeralah meminta maaf kalau itu sifatnya memang harus minta maaf. Segeralah dikembalikan kalau itu sifatnya memang adalah semacam utang yang harus dikembalikan. Karena kesempatan yang terbaik untuk meminta maaf, untuk mengembalikan hanyalah tentu ketika kita hidup di dunia ini. Ketika kita sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka segala bentuk interaksi kita dengan orang lain yang tidak selesai dalam kehidupan dunia kita, maka semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya hutang yang harus dibayar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada di antara umatku termasuk orang-orang yang al-muflis, orang yang bangkrut. Di hari kemudian dia datang, bukan tidak ada amal solehnya, sholatnya banyak, puasanya ada, bahkan hajinya ada, umrahnya banyak. Tapi kata Rasulullah SAW, mereka menjadi bangkrut. Mengapa? Karena orang-orang yang pernah mereka ambil haknya, ambil hartanya,
yang mereka pernah sakiti, yang pernah mereka tuduh, yang mereka pernah fitnah, yang mereka pernah ghibah ketika dia hidup di dunia, dihadirkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut haknya masing-masing. Diambillah segala pahalanya, segala amal solehnya. Ketika amal solehnya habis, maka tidak ada jalan lain kecuali dosa dari orang yang terzalimi tadi yang diberikan kepadanya sampai dia bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara seperti itu.